Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Rio.TV di mana saja Anda berada, kembali bersama saya Abu Nazar Riau dalam program Catatan Abu Nazar Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang DPRD Kabupaten Kampar yang baru-baru ini membentuk Pansus BUMD. Lalu apa sebenarnya tujuan Pansus ini? Kita akan melihat berbagai berita yang berkembang pada minggu terakhir ini. Mari kita saksikan sejenak. Baik pemirsa Riau Televisi Network, sebagaimana dikutip dalam Kominfo, berita yang ditayangkan oleh Kominfo Kabupaten Kampar yang berbunyi DPRD Kampar bentuk 3 panitia pansus. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kampar masa sidang dengan agenda pembentukan 3 pansus atau yang kita kenal dengan panitia khusus. Hadir pada kesempatan itu Haji Catur Sugeng Susanto SH yang diwakili oleh Asisten 3 Setda Kampar Dr. Andus Samsul Bahri MSI di ruang rapat DPRD Kabupaten Kampar, di mana hasil rapat pembentukan 3 pansus antara lain pertama pansus aset, pansus penyertaan modal Riau Airline, Kamparikom kerjasama Pasar Ramayana, serta pansus badan usaha milik daerah. Di mana dalam rapat ini ditetapkan para panitia sesuai dengan surat keputusan DPRD Kampar nomor 2 KPTS / DPRD / 2021 tanggal 5 Juli 2021, di mana untuk pansus penyertaan aset antara lain Ansor SAG MPD sebagai ketua, wakil ketua Eprinaldi SH, anggotanya Zumratun, Rahayu Sri Mulyani, kemudian Sunardi, selanjutnya Haiduman Jupen, Haji Harsono, Ibnur Saleh, Ali Sobirin, Dr. Andus Saprizal Aziz, Zulpan Asmi ST MT, Janur SH, Habibur Rahman, kemudian Bambang Hermanto, serta Hanafia. Itu pansus persoalan aset. Nah, kemudian pansus penyertaan modal Riau Airline, diantaranya Kamparikom, Pasarama, kemudian pansus penyertaan modal Riau Airline, Kamparikom, Pasar Ramayana. Ketua pansusnya itu Ropi Sregar, Mahmud Zainuri, kemudian Jama'an Haswinda, Ramlan Zalka Putra Diski, Emrizal Rambe, Saprudin Jasni Tatarmizi, Haji Nasir, serta Antona Nazarah. Selanjutnya pansus badan usaha milik daerah yang kita kenal dengan BUMD, antara lain Yulia Akmal, Juswari Umar Said Jambris, maksud kami, Insinyur Haji Neprizal, Agus Chandra Syafi'i Saprizal, Haji Warid Said Abdullah Sukardi, kemudian Haji Kasru, Maju Marpaung, Kardinal Kasim SE. Dalam pembentukan pansus tersebut, asisten mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kampar, di mana dalam hal ini jadwalkan akan disampaikan nantinya pada paripurna Senin 4 Oktober 2001 mendatang. Saudara pemirsa Rio.TV, lalu ketiga pansus ini untuk apa mereka bentuk? Apa kegunaan pansus ini? Ketika pansus ini sudah terbentuk, contohnya kasus pansus BUMD, Pansus BUMD Kampar. Nah, lalu seperti apa efektivitas kegunaan pansus ini untuk masyarakat Kabupaten Kampar? Nah, ini kan sudah 3 pansus. Kita akan minta tanggapan beberapa narasumber kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menelpon narasumber kita. Pertama, kita coba dulu ya. Assalamualaikum Ketua Buya. Salam Buya. Buya anggota dewan yang terhormat.
Apa perintah? Ini kan ada pansus nih 3 yang dibentuk DPRD. Di antaranya pansus itu ada pansus aset. Aset, BUMD, sama penyertaan modal. Nah itu dia. Ini kalau menurut Pak Dewan kemana arahnya 3 pansus ini? Seperti apa nih? Ancaknya kalau bicara pansus ke ketua lah Buya telepon. Kirim nomornya kok. Sebagai anggota DPR, Buya anggota pansus kan Buya punya hak itu bicara lah. Benar, tapi patah ada kesepakatan bahwa apapun publikasi media melalui pimpinan, ketuanya Ansor, wakilnya Buyung. Oh, berarti Ansor ya? Ansor cuma Buyung, coba Buya kontak. Oke, baik. Saya tuh kalau kalau Ansor ngagikan statement, Ambo bisa nambah, itulah. Oke. Kita telepon ketuanya dulu ya. Oke, Buya. Oke, assalamualaikum. Salam terus. Halo. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Bung Ketua KNP Jago. Ya, kita mau wawancara ini sebentar nih, bisa ya? Bisa. Terkait pembentukan 3 pansus oleh DPRD Kampar, di mana di antara salah satunya Pak Ansor sebagai penyertaan aset ya, ketua penyertaan aset ya. Penata usaha aset. Tuh ini gimana nih? Seperti apa sebenarnya Pak Ketua? Pembentukan ini tujuannya seperti apa ini? Jadi begini, kita melihat bahwa dari catatan laporan hasil pemeriksaan BPK, ya, itu kan hampir dalam beberapa tahun ini kan masih ada catatan terkait aset. Kemudian kita pelajari, ternyata memang banyak aset yang milik Pemda Kampar ini yang tidak dikelola dengan baik. Ditambah memang ketika kita berikan rekomendasi di waktu laporan banggar bahwa kita mengusulkan untuk dilakukannya panitia khusus untuk menyelesaikan persoalan itu, ditambah dengan pidato Bupati yang menyebutkan lebih dari 1.000 barang milik daerah ini yang tak jelas dokumen-dokumennya, termasuk misalnya kendaraan yang BPKB-nya entah di mana kan, atau tanah, surat tanah yang entah di mana, sertifikatnya di mana gitu. Maka kita berangkat dari sini, maka kita berusaha untuk menertibkannya kembali. Dan ini sesuai dengan yang sudah diatur oleh negara melalui PP nomor 27 tahun 2014 yang sudah dirubah menjadi PP 28 tahun 2020. Iya. Tentang penatausahaan barang milik daerah. Jadi tugas-tugas pansus ini apa aja nanti nih Pak Ketua? Pansus yang Ketua pimpin ini? Tugas kita, pansus ini kan sudah masuk ke ranah penyelidikan. Penyelidikan, melihat? Iya. Nah, kita lihat nanti misalnya ada barang milik daerah dipakai oleh pejabat yang tidak menjabat lagi. Nah, kemudian dia kan begini, bicara tentang barang milik daerah ini kan ada 2, ada namanya private domain, ada yang namanya public domain. Ya. Nah, barang milik daerah yang public domain itu adalah barang milik daerah yang dipergunakan untuk masyarakat banyak, ya kan? Iya. Contohnya sekolah, contohnya rumah sakit atau jembatan. Tapi kalau barang milik daerah yang sifatnya private domain itu tak boleh dipindah-pindahkan sembarangan. Contohnya? Contoh mobil kepala dinas A misalnya kan? Ya. Terus mobil itu terletak di dinas A itu terus, walaupun kepala dinasnya berganti-ganti. Nggak boleh pindah-pindah begitu ya? Pindah-pindah, itu namanya private domain. Nah, yang di tempat kita ini sekarang kan banyak pejabat-pejabat udah berhenti jadi kepala dinas, udah berhenti jadi ketua ini ketua itu, tapi barang masih ada sama dia. Iya, berarti termasuk mobil dinas pimpinan DPRD yang kemarin itu ya Pak Ketua ya? Ya semuanya lah, semuanya yang memang yang harus dikembalikan harus dikembalikan. Kalau tak mau kembalikan, kita kan kemarin Pemda sudah membuat MOU dengan APH. Ya nanti kita mintakan kerjasama beliau sesuai dengan itu kan, kita memang dalam hal ini memang harus tegas lah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ke APH lah ya kan.
kita minta kesadaran para pemakai barang milik daerah ini supaya bisa mengembalikannya tanpa dipaksa gitu. Ya, ini sebenarnya kesalahan siapa nih selama ini Pak Ketua? Apakah ada terjadi pembiaran sehingga aset-aset daerah ini begitu banyak hilang begitu saja? Itu yang mau kita telusuri. Kalau memang ada banyak, berarti kan sebetulnya tupoksi yang paling berperan dalam hal ini kan BPKAD. BPKAD ya. BPKAD. Tapi walaupun demikian, ini tetap juga tidak akan terlepas dari OPD terkait, karena sifatnya BPKAD kan hanya menata usaha. Tapi kalau OPD-nya bandel kan susah juga BPKAD kan. Iya, itu kan dari mobil. Kemudian dari aset tanah dan lain sebagainya, itu berapa Pemda Kampar nih yang memiliki ini Pak Ketua? Nah, itu yang belum kita, makanya kita besok Senin rapat, mulai rapat pembahasan, kita sudah menyurati BPKAD untuk membawa seluruh dokumen-dokumen terkait aset, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Iya, itu sudah ada indikasi tidak ini mobil-mobil atau rumah yang ditempati oleh yang bukan apa? Ada tuh? Iya, sudah ada. Sudah banyak ya? Nantilah Pak Abu Nazaria kita detailnya setelah pembahasan nantilah. Silakan masih informasi yang perlu dibuktikan lagi kan? Ya, jadi endingnya nanti gimana di pansusnya? Apakah ada rekomendasi misalnya barang hilang itu bisa diganti atau penegakan hukum? Pasti kita akan buat rekomendasi itu pasti. Pasti tergantung nanti persoalannya. Rekomendasinya memang kalau memang tidak ada etikat baik dari pelaku, ya tentu kita serahkan kepada yang berwenang kan untuk menyelesaikannya. Pak Ketua, ini sebenarnya untuk mobil dinas ini satu orang kadis berapa itu minimal itu? Nah, itu ya nanti yang kita sebetulnya kan tidak perlu banyak apa pula kadis banyak pakai mobil dinas kan? Iya, kabarnya kan ada 4 biji, ada 3 gitu kan? Itu yang mau kita tertibkan itu. Kemudian jabatan sudah habis, mobilnya tetap beli mobil baru lagi, mobil lama dipakai. Ini ada indikasi pelelangan tidak ada itu kan? Ya, termasuk pelelangan itu kita tengok juga, karena begini, dalam Permendagri, saya lupa nomor Permendagrinya, itu kan juga disebutkan bahwa barang milik daerah itu kalau diberikan kepada yang mau memakainya itu kan harus ada SK. Ya. Nggak bisa dikasih disesuaikan begitu aja. Kita mau telusuri sampai ke sana. Oh, sampai ke sana ya? Ya. Berarti lakukan investigasi. Kalau memang ada regulasi misalnya KNPI pakai mobil satu, ya kita rekomendasi nanti. Gimana? Iya. Jadi tidak boleh, artinya tidak boleh sembarang orang memakai mobil ini Pak Ketua ya? Tidak, iya ada aturannya. Jadi mobil pinjam pakai jelas. Kemudian ini mobil sudah ya. Kemudian kalau tanah itu banyak juga ya yang terjelas. Banyak tanah. Contoh tanah kita dulu ada di perbatasan kota dekat UIN. Itu kabarnya yang informasi yang kita dapat itu masih bermasalah, semuanya dicopot-copot orang kan? Iya. Itu diantaranya. Banyak di di Bangkinang juga, termasuk yang dulu pernah dipegang oleh KNPI. Yang mana tuh? Pabrik mini kelapa sawit di Batu Langka dan kebun-kebunnya. Oh, itu pernah tuh ada kebun sawit itu. Oh, itu KNPI lama dulu. Tidak ada serah terima dengan KNPI yang sekarang. Tidak ada, sampai hari ini katanya tidak ada tuh kebun lagi. Terus mesin-mesinnya kemana? Tidak ada lagi kan? Kalau dihapuskan, kapan dihapuskan? Oh iya. Kalau dilelang kan? Berarti perlu tengok juga tuh Pak Ketua ya? Perlu ditinjau ulang itu ya, dilihat itu ya? Iya, betul. Oh iya Pak Ketua. Jadi ini berapa lama kerja pansus kita nih Pak Ketua? Gimana? Kerja pansus ini berapa lama dikasih waktu? Kita mulai dulu di angka 3 bulan, kalau nanti diperpanjang. Oh, bisa diperpanjang ya? Pada akhirnya akan mengeluarkan rekomendasi ya? Iya, rekomendasi. Oh, rekomendasi ini bersifat mengikat atau bagaimana, hanya sifatnya? Atau jangan-jangan ini rekomendasinya hanya apa aja, sebuah bargaining, apa tidak? Bargaining nggak boleh. Ada ya? Nazar itu dilarang. Jadi begini, kita lihat, penting kita pertama tentu persuasif kan? Ya. Kalau memang bisa persuasif, kita surati, kita nasihati. Kalau nggak mau, ya tentu karena ini milik negara, kita harus bertanggung jawab kan. Kalau tidak, ya kita suruh apa?
Itu satu ketua. Kemudian begini ketua. Iya. Pembelian mobil dinas itu ada persetujuan anggota DPR tidak itu? Tidak. Cuma persetujuannya begini, itu kan di APBD, pembahasan APBD. Apa bahasa beda ya? Iya, dia begini, dalam yang saya bilang tadi, dalam PP 27, di PP 28 itu kan disebutkan ada 13 item. Ya. Dalam hal sejarah ini, mulai dari rencana pengadaan, rencana kebutuhan, kemudian pemeliharaan, itu semuanya lengkap di situ. Nanti kita sampai ke dokumen itu kita tanya. Iya. Baik Pak Ketua. Sementara itu dulu Pak Ketua ya. Oke, sip, oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian saudara wawancara kami jarak jauh mulai dengan saudara Ansor terkait beberapa aset yang ada di Kabupaten Kampar yang hingga hari ini disebut tidak ada kejelasannya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dialog kami dengan beberapa anggota DPR yang melibatkan persoalan pansus di DPRD Kabupaten Kampar. Baik, saudara, Bung Edo sebagai kepala dinas terkait aset sampai hari ini belum bisa menjawab. Ini bukti bahwa kita menghubungi beliau, saudara. Belum diangkat beliau. Coba nanti. Baik, saudara, kita akan menghubungi narasumber lain. Apa tanggapan masyarakat terkait aset ini? Baik saudara, kita akan menelpon Ketua Pansus Penyertaan Modal, diantaranya Riau Arlen, Kamparikom, Pasar Ramayana, dan ini diketuai oleh Ropi Siregar. Kita coba Ropi Siregar ya, apa tanggapan beliau? Ropi Regar, Ketua Pansus Penyertaan Modal. Selamat siang Ketua. Selamat siang, assalamualaikum Pak Ketua Pansus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua. Kita sedang wawancara ini. Kita mewawancara Pak Ketua nih terkait penyertaan modal, diantaranya Riau Arlen, Kamparikom, Pasar Ramayana. Nah, ini Bapak sebagai ketua Pansus ya, Pak Rofi? Iya, kita belum ke sana Pak Ketua, jadi kita belum ada komen. Kita masih coba dulu Ramayana kemarin. Iya. Nanti hari Senin mungkin kita panggil beberapa RDP dulu yang terkait dengan masalah pembangunan Ramayana kemarin, Ketua. Iya. Kemudian pansus ini dibentuk tujuannya apa nih Pak? Penyertaan modal nih, apakah menggali modalnya bagaimana atau bagaimana nih? Itu kan pada prinsipnya itu kan kepada pihak ketiga. Iya. Jadi pihak ketiga. Ya. Jadi sekarang kita mau cari kira-kira solusi itu. Kenapa tidak jalan dan juga apa kendalanya. Itu Ketua. Oh begitu ya, kenapa tidak jalan dan apa kendalanya ya. Siap Ketua. Selain itu apa lagi nih? Apakah nanti akan selidiki juga persoalan modalnya berapa? Itu akan ditinjau ulang apa tidak? Bagaimana nih? Saya rasa kalau untuk modal kita tidak kaji ulang sesuai dengan perjanjian MOU kita sama pihak ketiga. Itu kan Riau Arlen kan tidak ada lagi itu Ketua. Gimana nih? Apa yang akan kerja pansus ini? Gimana? Riau Arlen itu kan nggak ada lagi, sudah bubar itu kayaknya kan? Ya itu kan masih kata-katanya. Kita mau coba selidiki Riau Arlen karena kita belum sampai ke sana. Habis Ramayana ini baru kita step by step kita masuk ke Kamparikom dulu Ketua. Oh Kamparikom dulu ya. Iya. Ketua. Halo? Ya, Ketua. Itu kan Kamparikom sekarang ada pemeriksaan itu. Apa ada kaitan dengan pansus nih? Pemeriksaan oleh Kejari?
Saya rasa kita pilih-pilih dulu ketua, masalah hukum yang berjalan silakan. Masalah kita kira-kira itu kita mau tanya aset kita kemana, itu kemana. Nanti kita coba saksikan bagaimana win-win solutionnya ketua. Oh iya ya, begitu ya ketua ya. Baik, iya, ketua. Kami tunggu perkembangan selanjutnya Pak Robi. Ya. Demikian wawancara kita dengan Pak Robi Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Hairul Azli. Waalaikumsalam. Ya, saya mau wawancara ini sebagai wartawan ini Pak Ayah. Ini sudah terbentuk aset. Ada 3 pansus yang dibentuk oleh DPRD. Itu pelaksana aset. Ini aset banyak aset Pemda ini yang tidak jelas arahnya kata mereka oleh DPRD. Menurut Bapak gimana ini Pak Hairul Azli ini? Ya, kalau menurut saya itu seharusnya Sekda Kampar mendata aset-aset Kampar itu yang secara baik lah, teratur. Jangan sampai terjadi opini-opini yang tidak bagus di masyarakat atau di organisasi kemudahan nanti. Iya, terkait dengan banyaknya mobil dinas yang bukan dipakai oleh orang-orang yang bukan kapasitasnya, gimana tanggapan Anda ini? Kalau itu perlu itu ditindak lanjuti Sekda agar menarik mobil-mobil yang sudah tidak pantas dipakai oleh pejabat-pejabat yang pensiun atau anak pejabat yang pakai mobil 4 macam ya, 4 unit ya, 1 kadis beritanya. Iya. Itu harus ditindaklanjuti. Iya. Jangan Sekda itu atau Kabak Umum bermain-main lah. Ini Pak Sekda saya yakin dia bagus, tapi Kabak Umumnya aku rasa ini kurang bagus, tidak mentolerir aspirasi masyarakat yang ya pokoknya gitulah, tidak patuh pada atasannya. Kalau perintahnya udah jalan dia tidak tunduk pada atasan, kayak gitu. Kabak Umum saya dapat beritanya. Jadi harapan Pak Hairul Azli terhadap aset daerah Kampar yang begitu banyak ini kan sudah ada pansus. Apa harapannya terhadap pansus DPRD ini? Harapannya agar cepat diselesaikan dan sebagaimana mestinya, itu aja Pak. Oke Pak Hairul Azli, demikian wawancara kita dengan Sekjen KNPI Kampar. Beliau adalah Hairul Azli. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Besok kita ke apa ya? Iya, siap Pak. Ya. Baik saudara, demikian wawancara kami dengan beberapa narasumber terkait beberapa persoalan di Kampar, terutama persoalan pembentukan 3 pansus ini. Baru kita berhasil menghubungi 2 ketua pansus. Pertama, ketua pansus aset, yang kedua ketua pansus penyertaan modal. Mereka berjanji akan bekerja dengan baik. Lalu seperti apa langkah-langkah mereka bekerja untuk kedepannya, kita akan tunggu perkembangan dari mereka. Demikian dari saya Abu Nazar Riau dalam catatan Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.